Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang set bar, di mana di video sebelumnya kita membahas set bar crossing dan longitudinal. Untuk sekarang kita akan membahas yang set barnya by phase dan by guidelines. Untuk by phase sama by guidelines ini hanya ada satu perbedaan, di mana di by phase dia hanya membuat penulangan di satu permukaan aja, permukaan yang kita klik. Tapi by guidelines dia itu membuat penulangan bisa lebih dari satu permukaan aja. Kita langsung contohkan. Kita tekan by phase. Setelah tekan by phase, di sini ada langsung muncul kubus. Kita arahkan mouse kita ke arah kubus. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Untuk pilihan pertama, create on near face. Kalau kita klik, dia akan muncul nih. Saat kita mengarahkan, muncul kan? Ada muncul nih ke samping. Nah, kita arahkan aja mouse-nya ya. Ini belum ada diklik. Saat kita mengarahkan ke permukaan atas, tadi kita setelah mengklik ini ya, create on near face. Dia akan membuat penulangan itu sesuai dengan atau mendekati dengan permukaan yang kita tekan. Kita klik, baru Ctrl 1 untuk melihatnya. Nah, ini bagian bawah tadi belum saya hapus. Kita ulang ya. Kita klik by face, nah sudah kosong by face. Lalu tadi kita atur create on near face, lalu klik, baru Ctrl 1. Nah, munculkan posisinya di mana? Mendekati permukaan atas. Nah, untuk mengedit ukurannya atau jarak antar penulangannya tinggal double klik aja. Pengeditannya sama seperti video sebelumnya menggunakan crossing dan longitudinal. Begitu juga untuk membuat pembengkokan di bagian-bagian ujungnya, seperti hooknya. Lalu kita Ctrl Z dulu untuk menghilangkan semua. Nah, kita tekan lagi by face. Lalu kita klik yang bagian bawah, yang sampingnya atau selanjutnya. Create on far face. Kita klik. Lalu kita klik lagi permukaan atas. Nah, dia akan muncul penulangannya itu menjauhi dari permukaan yang kita tekan. Kita Ctrl 1. Nah, menjauhi kan, malah di bawah kan. Nah, kita Ctrl Z lagi. Lalu kalau misalnya kita tekan by face, nah di sini ada create in long axis. Lihat ya, di sini ada sedikit perbedaan. Kita klik ini, kita klik ya, kita buat yang create on near face, kita klik yang create in long axis. Nah, bisa dilihat nanti diarahkan bentuknya jadi berbeda. Nah, jadi hanya satu sisi. Terkadang kita penulangan plat lantai itu kayak ada yang satu arah dua arah ya. Kalau misalnya kan satu arah itu biasanya kayak lebar sama panjangnya hampir 2 kali lipat. Misalnya panjang 2 kali lebar gitu. Biasanya itu kan tulangannya searah. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, kita bisa membuat penulangan di sini. Nah, searah dengan ini kita klik. Nanti ada muncul nih kayak bayangannya yang warna hijau ini menandakan nanti bakal gitu bentuknya. Kita klik Ctrl 1. Nah, lihat ya posisi yang kita tekan di sini ya arahnya. Nah, baru arah memanjang ya. Arah kesinilah arah sumbu X. Inilah sumbu globalnya. Arah sumbu X saya tekan. Ctrl Z lagi saya buat. Nah, lihat udah kosong. Baru tekan lagi by face, arahkan ke kubus. Kita ganti ke create in short axis. Nah, tadi long, sekarang short. Kita arahkan ke mouse kita ke titik yang tadi. Nih. Bentuknya jadi beda kan? Tadi yang harusnya memanjang, di posisi ini yang saya tekan, arahkan mouse-nya, sekarang memendek. Kita klik. Lalu Ctrl 1. Nah, arahnya jadi beda. Kita Ctrl Z. Nah, jadi gitu caranya. Itu fungsi-fungsinya. Kita tekan lagi by face, baru arahkan. Nah, di sini ada pilihan. Yang pertama ini yang kita tekan di awal, ini kita buat dulu ke board axis. Board ini berarti nanti sekali dua, langsung cross dia. Langsung ada sumbu X sama sumbu Y, langsung dua arah, penulangan dua arah. Lalu selanjutnya ada namanya create on wall face. Kalau create on wall face ini artinya permukaan yang kita tekan akan langsung diberikan penulangan. Tapi kalau kita tekan yang selanjutnya create in rectangular area, ini seperti membuat rectangle di AutoCAD. Kita klik ya. Nah, kita klik satu titik. Nah, jadi kita arahkan bentuknya nih. Nah, kita arahkan, klik. Nah, baru Ctrl 1. Nah, sama aja sih kan, cuman tekniknya aja berbeda. Lalu kita Ctrl Z lagi. Nah, setelah itu kita tekan lagi by face, arahkan ke kubusnya. Ini create in polygonal area. Kalau di sini tuh buat bentuk-bentuk yang aneh. Misalnya bentuknya itu seperti ini. Misalnya ya kita buat. Nah, ada miring-miringnya. Kita bisa bikin by face, klik by face, lalu ke kubusnya, tekan yang poligonal. Klik 1, 2, 3, 4. Nah,
lalu tekan middle mouse. Nah langsung muncul. Nah jangan lupa tekan middle mouse di akhir. Nih muncul kan bentuknya, langsung ngikutin dari si objek yang kita buat. Nah jadi itu perbedaannya. Jadi kita menggunakannya itu sesuai dengan kebutuhan. Baru sini ada by guidelines. Nah by guidelines-nya sedikit berbeda. Kita klik, nah kita klik, dia nggak muncul kubus. Karena tadi kan penggunaan by face ini by face berarti permukaan. Dan ini cuma satu permukaan sehingga sini banyak pengaturan. Yang untuk mempermudahkan kita menggunakan pengaturan ini, jadi hanya tekan satu sisi aja. Kayak tadi kan kita mau buat penulangan bawah, masa harus diputar lagi ke bawah? Jadi cukup tekan yang atas, tapi pilihnya yang create on far face. Nah, selanjutnya yang by guidelines. Untuk yang by guidelines ini, nah kita bisa baca ada penjelasannya. Create rebar set bars at one or more. Jadi one bisa sama seperti by face. Nah di sini juga ditulis rebar set bar according to a face of a concrete part. Nah, jadi cuma satu aja. Jadi kalau by guidelines kita klik, nah kita pilih permukaannya. Misalnya kita mau buat permukaannya sini, yang atas saja. Setelah itu tekan middle mouse. Setelah diklik warna kuning, tekan middle. Nah, di sini juga kita pilih yang lain. Nih, kita buat dulu yang satu aja ya. Baru tekan middle mouse. Setelah itu buat arahnya. Klik sekali, baru klik sekali. Nah kita klik dua titik ya, baru tekan middle mouse, lalu tekan lagi middle mouse. Kita lihat Ctrl 1. Nah begitu caranya. Kita Ctrl Z. Nah biar hilang, kita tekan lagi by guidelines. Kita klik yang pertama sama kita klik yang bawah, baru tekan middle mouse. Kita ambil titik di sini lagi tadi sama, baru tekan lagi yang di sini, lalu tekan middle mouse. Nah tekan lagi sekali lagi, Ctrl 1. Nah jadi dua. Langsung kan lebih dari satu permukaan langsung bisa muncul. Beda sama tadi yang by face yang harus satu-satu dan harus diatur pengaturannya seperti on near face sama on far face. Nah, Ctrl Z. Nah, misalnya kita mau buat tadi kan kita praktekkan penulangan satu arah ya. Misalnya dua arah. Kita tekan by guidelines, kita klik permukaan atas, permukaan bawah, lalu middle mouse, kita klik titik 1, 2, lalu 3. Lalu middle mouse 2 kali, Ctrl 1. Nah, dan muncul. Untuk ngeditnya sama aja, tinggal di double klik, pengaturannya muncul di bagian atas buat end detail untuk pembengkokan, splitter untuk pembagian-pembagian. Nah, di sini banyak, di sini juga bisa buat ngatur-ngatur ukurannya, jarak antar penulangannya. Nah, jadi itu lebih mempermudah kita dalam penulangan plat lantai lah. Jadi dia bisa mengikuti, jadi nggak usah takut lagi kalau misalnya plat lantai kita itu bentuknya aneh-aneh. Misalnya contohnya seperti ini. Misalnya saya buka ini saya buka ini. Nih. Di sini bisa dilihat bentuk plat lantainya itu bentuknya beda-beda. Nah, oleh karena itu di sini kalau kondisi seperti ini kita bisa menggunakan penulangan rebar itu seperti by guideline sama by face karena sangat mempermudah. Tinggal diklik aja kan, misalnya udah klik baru arahkan ke sini buat akses. Misalnya cuma satu permukaan, misalnya cuma di bawah aja. Nih. Tinggal kita klik. Nah. Bentar, ini salah. Tadi rebar by face, arahkan lalu tekan, jangan yang poligonal. Kalau poligonal capek kita nanti buat ngebentuknya. Langsung aja wall face. Nah, kita klik. Nah, ini kan udah kita tekan kan, ini udah buat akses, ini udah far. Nah, kita mau buat penulangan cuma satu lapis saja di bagian bawah. Kita klik. Nah, cuman kalau misalnya dia bentuknya nggak simetris, maksudnya nggak kayak ini persegi panjang. Nah, dia bisa bisa diputar-putar. Kayak sedikit diputar sesuai dengan salah satu bagian balok kita atau bentuk dari sisi dari plat lantai kita. Ini kan plat lantai kita ada bagian yang miring ya, ini bagian miring ini, makanya dia bisa lihat nih bagian hijaunya, dia bisa mutar nih ngikutin. Nah kalau dia cuma di posisinya bentuknya gini kayak siku-siku semua sudutnya nih, nggak akan ada perubahan, sama aja. Nah misalnya di sini, nah ini juga bisa, tapi hanya sedikit aja kemiringannya, kurang terlihat. Nah itu bisa kan? Tuh. Nah bisa.
Yang di bawah juga bisa, karena di sini terlihat ada miring juga. Kembali lagi di sini. Nah, kita coba. Nah, jadi bisa ngikutin. Misalnya kita buat di sini, baru kita klik, baru Ctrl 1. Nah, dia bentuknya seperti ini. Oh, sebelumnya udah saya taruh penulangan. Misalnya saya hapus. Nah, misalnya saya tekan tadi by face, arahkan, cek dulu, oke, var, oke, bold, oke, wall face. Kita klik, misalnya bentuknya seperti ini. Kita klik, Ctrl 1. Nah, bagus kan bentuknya, nyesuaiin, Ctrl P lagi. Nah, ini tadi. Baru kita Ctrl Z, Ctrl 4, kita ganti. Nah, kita klik lagi, arahkan, udah cek semua, kita buat miring. Nah, setelah diklik Ctrl 1, nah miring kan? Nanti benar-benar ngikutin dari sininya, nggak keluar dari plat lantainya. Dia pokoknya pas sesuai dengan si plat lantainya. Nah, jadi itu fungsi by face sama by guidelines. Jadi sidebar ini bisa dibilang kayak lebih praktis lagi lah, cuman sedikit ribet aja. Tapi untuk settingnya jauh lebih lengkap karena ada kayak overlapnya juga, lappingnya, kayak gitu. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas, boleh ditulis di kolom komentar. Kalau suka dengan videonya boleh di like, share, and subscribe. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Makasih.